Koperasi Merah Putih, Ketahanan Pangan atau Kamuflase Militerisme Desa. Oleh Nazarudin. Di tengah narasi kemandirian ekonomi, muncul entitas bernama Koperasi Merah Putih yang menjanjikan swasembada dari akar rumput. Namun di balik retorika nasionalisme, kebijakan ini menyimpan aroma sentralisme yang menyesatkan otonomi desa. Bukannya memberdayakan, proyek ini tampak sebagai eksperimen yang dipaksakan dan berisiko tinggi bagi kedaulatan warga. Dana desa yang terkoyak, investasi atau upeti. Skema anggaran menjadi noda pertama. Laporan pemotongan dana desa untuk menyuntik modal koperasi menyerupai pemajakan paksa atas hak warga. Dana yang semestinya menjadi jalan desa, air bersih, atau insentif guru PAUD, tersedot ke investasi yang manfaatnya belum tentu kembali ke warga desa. Ini bukan pembangunan dari bawah, melainkan pendiktean dari atas yang menguras likuiditas desa demi ambisi pusat. Dilema logistik di tengah jargon lokal. Pengadaan mobil pikap asal India menjadi simbol rapuhnya perencanaan. Meski diniatkan sebagai armada distribusi, aset ini berpotensi menjadi besi tua bila pemeliharaan diabaikan. Tanpa jaringan bengkel resmi dan suku cadang hingga pelosok, kendaraan itu bisa berubah menjadi beban. Ironisnya, di tengah jargon cinta produk dalam negeri, pilihan justru jatuh pada merek asing dengan layanan purna jual yang belum teruji di kawasan pedesaan. Mengapa tidak memberdayakan industri otomotif lokal yang infrastrukturnya lebih mapan? Invasi jabatan, dui fungsi, lewat pintu belakang. Poin paling krusial adalah dominasi TNI dalam operasional koperasi. Fenomena ini menyerupai invasi urusan sipil oleh kekuatan bersenjata. Erosi profesionalisme, prajurit yang dilatih untuk pertahanan negara disibukkan dengan logistik pangan dan manajerial pasar. Normalisasi intimidasi, kehadiran militer dalam pengadaan lahan untuk koperasi dengan memanfaatkan prasarana umum atau tanah kas desa, menciptakan ketimpangan kuasa. Kritik warga mudah menciut ketika berhadapan dengan instrumen negara. Penyempitan ruang sipil, dengan dalih stabilitas pangan, TNI masuk ke ranah yang semestinya dikelola Kementerian Desa atau Departemen Koperasi dan Dinas Koperasi secara profesional. Jika militer sudah mengatur piring nasi dan roda ekonomi warga, di mana batas antara pertahanan dan kontrol populis? Proyek mercusuar yang menunggu mangkrak. Sejarah mencatat banyak proyek ambisius yang berakhir dengan kegagalan. Koperasi Merah Putih, dengan beban angsuran modal, keterbatasan SDM, model bisnis seragam, dan persoalan pemeliharaan kendaraan, berada di persimpangan rawan mangkrak. Pertanyaannya, apakah ini benar upaya menyejahterakan desa, atau proyek mercusuar untuk memuaskan ego kekuasaan dan memperluas kendali? Tanpa evaluasi menyeluruh, kita hanya menunggu mobil-mobil itu berkarat dan dana desa terkuras, sementara